kita misalnya kita sebagai pengurus suatu organisasi, kita harus tahu dong batasannya. Kita boleh nggak sih bikin memungut biaya seperti ini gitu? Apakah itu ethically right atau enggak gitu. Jadi ini adalah perbedaannya non-profit dan for-profit. Jadi kalau misalnya kita itu contoh-contoh organisasi kita itu yang non-profit kan teman-teman. Jadi nggak ada satu pemilik dari organisasi tersebut. Jadi misalnya kayak tadi Rahmat punya organisasi Bapin misalnya kayak gitu. Itu kan enggak. Jadi ini lebih ke society, ditunjukkan untuk society gitu. Jadi dari primary mission-nya juga itu dikhususkan untuk tujuan-tujuannya ya kita kasih untuk society, untuk masyarakat umum gitu. Nah, dan bedanya kalau misalnya yang for profit organization itu punya shareholder, punya pemilik gitu. Jadi tujuannya nanti utamanya didirikan itu adalah semua hasil itu bakal balik lagi ke profit dari pemiliknya gitu. Jadi untuk keuntungan mereka sendiri gitu, bukan diputar lagi untuk biaya dari organisasi itu. Jadi dari secondary mission-nya juga beda banget ya teman-teman. Kalau misalnya non-profit itu gimana caranya setiap kita mengeluarkan dana itu ada surplus gitu, sehingga kita bisa berjalan, kita muterin uangnya lagi untuk organisasi ini terus berjalan gitu. Tapi kalau misalnya for profit ya yang penting dapat profitnya terus-menerus gitu, untuk nanti bagikan ke shareholder-nya gitu. Jadi kalau misalnya untuk disimpulkan nih teman-teman, kalau misalnya kita ada di non-profit organization, semua pengurus itu nggak akan dapat misalnya bagian dari yang dihasilkan dari organisasi itu. Tapi kalau misalnya for profit ya mereka bakal dapat upah gitu. Dan ini sama ya, jadi kenapa penting banget itu karena kita harus nanti teman-teman di sini tahu batasannya gitu. Gimana caranya dalam misalnya melakukan fundraising itu, kita tuh nggak komersial gitu. Kita nggak mau mengambil dana buat kita sendiri gitu. Jadi itu yang penting. Nah, ini definisinya sebenarnya sama aja kayak tadi. Yang bisa di-highlight adalah tidak komersial dan tidak ada perhatian untuk mencari laba gitu. Jadi ini khusus untuk kita puterin untuk operasional dari organisasi. Nah, sebenarnya tadi balik lagi non-profit, kita nggak dapat uang, kita nggak dapat profit untuk shareholder-nya seperti itu. Nah, jadi sumber dananya apa aja sih sebenarnya untuk non-profit organization sendiri? Yang pertama itu anggaran tahunan. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman organisasi di kampus itu kan biasanya ada juga bagian dari dekanat gitu dikasih. Nah, ini juga bisa, walaupun nggak semuanya dapat ya teman-teman. Jadi aku juga udah ngobrol banyak sama teman-teman di universitas-universitas, nggak semuanya dapat bagian gitu. Mereka punya organisasi internal tapi nggak dapat bantuan dari dekanat, tapi ada juga yang dapat gitu. Jadi itu juga jadi sumber dana. Terus juga ada iuran anggota yang ditentukan sesuai dengan kebijakan organisasinya itu sendiri. Nanti kita akan bahas lagi terkait itu. Terus ada fundraising. Fundraising itu mungkin yang kita sering kenal sebagai dana usaha gitu. Jadi kita gimana caranya kita mengumpulkan uang dengan effort tertentu ya teman-teman. Jadi kayak misalnya jualan atau yang lainnya. Dan juga ada sponsorship. Nah, ini mungkin yang masih belum sering digunakan ya sama kita-kita semua terkait sponsorship. Padahal kita bisa banget manfaatin sponsorship untuk mengambil dana maupun jasa. Jadi nggak semua terkait dengan dapetin finance gitu, dapetin uang. Terus juga hasil partnership. Jadi nanti akan beda tipis nih teman-teman, sponsorship dan partnership itu perbedaannya apa sih, dan juga gimana caranya kita dapat sumber dana dari itu, dan yang terakhir mungkin ada donasi gitu. Jadi biasanya non-profit organization juga dapat sumber dananya itu dari donatur, bisa donatur tetap maupun yang ya udah ngasih aja ke untuk operasional dari organisasi tersebut. Nah, tadi kita bahas terkait iuran anggota nih teman-teman. Nah, di sini ada salah satu kayak semacam flow chart yang aku buat. Jadi ini adalah definisinya. Jadi iuran itu kan merupakan sejumlah uang ya teman-teman yang diberikan ke organisasi secara rutin untuk semuanya nanti akan dikompil dan dijadikan sumber dari pembiayaan operasional dari organisasi tersebut. Dan aku yakin misalnya di universitas teman-teman juga bayar iuran gitu. Nah, tapi yang penting di sini di highlight adalah iuran anggota itu bukan cuma angka gitu. Jadi kita nggak bisa misalnya teman-teman
nge-lead suatu lembaga ilmiah. Terus teman-teman pengen bikin, oke, kita adain iuran anggota ya. Oke deh, kita taruh sebulan misalnya 30.000 bayar gitu. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak nggak cuma kita tembak, oh segini aja deh uang kasnya. Nah nggak kayak gitu. Jadi itu juga biasanya terkait untuk iuran juga, karena ini krusial banget, itu biasanya ada di anggaran dasar tiap organisasi kan teman-teman, dan itu juga untuk merubahnya juga itu sangat banyak stepnya kan. Jadi ini terkait flow chartnya, di mana iuran anggota itu nggak cuma asal tembak, tapi kita itu gimana caranya tahu dari rencana anggaran, kita bisa prediksi juga pemasukannya kita berapa, pengeluarannya berapa, dan kita tahu kebutuhannya gitu. Jadi pada saat menentukan jumlah iuran itu kita harus tahu, oh kita kebutuhannya segini, oh member kita itu ada segini. Jadi kita jelas gitu, evidence based. Jadi menentukannya orang-orang tuh tahu, oh kita bayar setiap bulan itu misalnya 20.000 sebulan itu, ini loh dipakainya untuk ini, kebutuhannya tuh ini gitu. Jadi di organisasi yang aku ikuti sebelumnya pas aku jadi treasurer atau bendahara juga, itu pada saat kita ngasih tahu, oke, iuran anggota itu segini loh. Nah itu tuh kita kasih detail. Misalnya, let's say 200.000 itu untuk apa aja dipakainya gitu. Jadi mereka tahu, oh oke, uang kita tuh dipakai untuk ini gitu. Nah terus ada juga fundraising. Nah di sini fundraising itu ini mungkin yang kita akan diskusi bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kalau fundraising itu kayak tadi, acara di mana kita menggalang dana itu bisa apa aja acaranya. Yang penting tadi sesuai dengan apa ya, teman-teman tahu gitu targetnya tuh di mana, dan teman-teman lakukan itu gitu untuk biasanya secara rutin ya kalau misalnya organisasi dan suatu komunitas mengadakan fundraising. Gitu. Mungkin ini definisinya itu aja. Jadi mungkin aku juga mau nanya nih teman-teman, kalau di kampus teman-teman misalnya fundraising itu biasanya apa aja sih, kayak danusan apa aja teman-teman biasanya. Boleh di komen di chat, aku yakin kita bakal nemuin yang sama-sama mirip-mirip, karena biasanya sistem fundraising di tiap kampus juga mirip-mirip gitu. Jadi boleh teman-teman chat di kampus teman-teman biasanya terutama waktu offline ya gitu, ngadain apa, misalnya tenda pensi atau jualan makan minuman gitu. Oke, kita sambil lihat chat ya teman-teman. Iya, PO makanan-makanan, benar. Nah, makanan-makanannya aku yakin kita juga mirip-mirip ya teman-teman. Kita salah satunya mungkin nih, kita sering banget nih kayak jualan-jualan gitu kan di pas adain bazar, terus jual-jual voucher makanan, baju panitia, minuman, baju, OVO tuh banyak banget. Pokoknya semua dijual kan. Nah, aku ini juga salut banget sih buat teman-teman yang aku yakin di organisasinya merupakan bagian dari dana usaha, itu mereka kayak passionate banget dan selalu kayak tanpa lelah mempromosikan everything, dan itu keren banget kan. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat kita biasanya jualan ya kalau fundraising gitu. Nah, ini mungkin yang paling sering banget di kampusku juga sering banget ada risol, terus juga kayak donat gitu. Waktu offline itu sering banget kita di sela-sela kuliah pakar semuanya kayak pada jualan-jualan gitu, mencari peluang di tengah kesibukan. Terus juga ada misalnya tahu isi, semuanya dijual, pokoknya apapun mereka kayak jual, dan itu laku gitu. Nah mungkin yang terakhir ini yang paling sering banget, karena kita shift banget dari offline ke online, yaitu paid promote, yang mungkin sekarang mainstream banget ya teman-teman. Dan aku yakin karena aku juga sering melakukan paid promote, kadang kayak lama-lama jadi spam juga gitu. Jadi banyak sekarang orang-orang kayak, ya udah deh, daripada aku ikut paid promote, aku bayar aja gitu. Nah justru si organisasi-organisasi justru mengambil dananya bukan dari hasil paid promote ya justru, tapi dari misalnya dendanya atau dari orang-orang yang nggak mau paid promote akhirnya bayar gitu. Itu kan tergantung ya sistem-sistem di lembaga ilmiah ataupun organisasi lain itu kayak gimana, itu beda-beda. Nah tapi ini adalah mungkin strategi-strategi fundraising yang mungkin sebelumnya sering dilakukan gitu, dan walaupun aku yakin
kita semua menghasilkan ya dari ini. Tapi sebenarnya kita banyak banget loh teman-teman alternatif. Jadi banyak banget yang nanya gitu kayak gimana sih kalau online cara kayak dapat sumber buat organisasi gitu. Biasanya banyak yang nanya. Dan kayak soalnya semua terhenti gitu, jualan-jualan kita terhenti gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu apa aja sih sebenarnya, apa aja yang bisa kita eksplor. Nah, sebenarnya banyak banget teman-teman. Aku yakin teman-teman juga banyak banget. Nah, mini OSCE itu juga banyak banget. Aku di universitas mana ya, aku lupa. Itu juga mereka kayak bikin tentiran gitu untuk fundraising, dan itu menarik banget ya, dan juga bermanfaat gitu. Nah, jadi salah satu solusinya ini mungkin teman-teman bisa lihat ini yang lagi rame banget mulai dari merchandise. Jadi biasanya universitas atau misalnya organisasi, lembaga ilmiah juga punya suatu merchandise gitu. Jadi sesuai dengan brandingnya, jadi akhirnya dijual dan profitnya itu untuk kita gitu. Dan juga ada misalnya graduation package kayak gitu kan, teman-teman bisa lihat di yang kanan atas itu kayak ada kalau misalnya wisuda teman-teman siapin package-nya, dan biasanya itu orderannya banyak banget teman-teman, kayak banyak banget. Terus juga sekarang lagi marak banget dibikin cake nanti dikirim kemana-mana untuk fundraising, itu juga lagi sering banget, dan ini bisa jadi ide juga ya teman-teman. Terus juga ada Spotify, Netflix. Aku udah ketemu beberapa universitas yang pas ngadain acara nasional itu kayak mereka coba jual Spotify, Netflix, dan lumayan gitu pendapatannya. Dan itu kayak oh iya ya, karena lagi ramai banget kan sekarang teman-teman. Dan juga ini yang di tengah mungkin kayak e-book sekarang lagi banyak dijual nih, terutama kita medical students kan kayak pasti butuh banget kan gitu. Jadi kayak gimana caranya kita ngasih medical notes, dan tadi di chat juga banyak banget yang ngasih mini OSCE, terus misalnya voucher, tentiran, itu juga aku sering lihat teman-teman. Jadi kayak wah, itu menarik banget ya. Dan gimana caranya kita bisa keep up dengan apa yang tren dan kita berusaha menyaingi itu gitu. Jadi pertanyaannya adalah apa strategi terbaik dalam melakukan fundraising? Jadi ini adalah salah satu pertanyaan juga dari mungkin panitia pas nge-propose materi ya ke aku. Jadi strateginya gimana gitu dalam mendapatkan sumber dana. Mungkin satu yang aku bisa jawab adalah sesuai dengan target pasar gitu teman-teman. Jadi dari tadi opsi-opsi yang aku kasih tahu nih ke teman-teman, kayak teman-teman bisa lo bikin merchandise, teman-teman bisa lo bikin graduation package atau jual Spotify, Netflix. Nah tapi itu sebenarnya nggak akan berpengaruh kalau teman-teman tahu target pasar teman-teman nggak akan beli itu gitu. Jadi aku juga cerita sedikit, teman-teman aku yang di finance juga maupun di organisasi di universitas maupun secara nasional, aku tuh kagum banget ya sama mereka. Kadang kayak setiap ada celah mereka tuh selalu kayak cepet gitu, gercep dalam melakukan sesuatu. Misalnya ada kayak kemarin itu OSCE, kita mau OSCE kan, terus semua online kan, kita nggak bisa beli di tempat kita biasanya beli gitu. Akhirnya pas mau OSCE semua pada jual alat-alat yang dibutuhkan untuk OSCE. Misalnya untuk OSCE alat-alatnya apa aja dia bikin PO, bikin package untuk dijual gitu. Jadi akhirnya ya udah, kita daripada kita capek-capek beli, ini udah disediain package yang semua full lengkap sesuai blok kita dari angkatanku, ya udah kita tinggal pesan gitu. Dan itu menurut aku kayak oh ya, mereka tahu pasti bakal banyak yang beli karena kita butuh gitu. Jadi sesuai target pasar. Terus waktu itu ada sekecil ini aja teman-teman, waktu itu ada info mendadak kalau kita harus ngeprint sesuatu itu tuh semuanya itu lagi nggak ada di kampus kalau nggak salah, pokoknya lagi nggak bisa tiba-tiba ngeprint. Terus ada satu orang dari finance kayak akhirnya kayak ya udah sini jasa print untuk print ini gitu, print tugas kita. Akhirnya dia dapat banyak banget, semuanya order ke dia gitu. Jadi menurut aku dalam membuat fundraising itu strateginya yang paling utama adalah sesuai target. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu ternyata ada tentiran loh, mau ujian, terus kayak gimana kalau kita buka tentiran, kayaknya bakal rame. Ya gitu, teman-teman yang paling tahu member teman-teman tuh kayak gimana, terus juga pasar teman-teman kayak gimana. Misalnya di dalam lembaga ilmiah ya member, misalnya di angkatan ya
teman-teman tahu dong karakteristik angkatan teman-teman kayak, oh mereka bakal beli nih kalau misalnya jual makanan-makanan gitu. Itu teman-teman gimana caranya itu kreatif dalam menjalankan itu. Jadi ini mungkin aku simpulin itu yang kita strateginya mungkin harus gerak cepat gitu. Jadi kalau misalnya ada celah sedikit, kita langsung gimana caranya kita mengubah suatu peluang itu jadi benar-benar kita memanfaatkan peluang gitu. Jadi harus gerak cepat. Ini ada besok mau ujian, kita buka tentiran deh gitu, kita buka mentoring deh gitu. Terus ikuti tren, biasanya ya ini nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, semua itu sesuai tren gitu. Jadi kalau misalnya lagi rame banget gitu. Jadi pas zamannya Spotify, Netflix juga semuanya pada beli semua. Terus sekarang lagi mungkin zamannya jual krovel kayak gitu, semuanya juga sekarang jadi pada beli semua gitu. Jadi orang-orang tuh nggak akan mau ketinggalan tren. Jadi teman-teman harus keep up juga gitu. Dan juga promosinya ekstra. Shout out juga buat teman-teman yang selalu tahu gitu gimana caranya how to market things gitu. Jadi biasa kita sebut dengan S3 marketing, semuanya tuh harus dengan promosi ekstra gitu. Jadi gimana pinter-pinternya kalian untuk kita promosi di story, misalnya bikin video-video gitu, atau misalnya teman-teman bisa bikin jarkoman di grup angkatan, di grup organisasi teman-teman, itu juga boleh banget. Dan misalnya branding juga penting gitu. Jadi apa yang membedakan barang-barang yang teman-teman jual dengan dengan organisasi lain. Maaf. Jadi yang kuat banget brandingnya gitu. Jadi teman-teman kalau di organisasi aku yang dulu itu kita biasanya jual merchandise gitu, dan merchandise-nya itu ya yang jelas banget kalau itu tuh emang punya organisasi kita gitu, dengan namanya, terus juga desainnya, warnanya gitu. Jadi orang-orang kayak tertarik untuk beli gitu. Dan yang pasti be unique and kreatif gitu. Jadi pasti orang-orang akan menghargai suatu ide gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jual, ya udah ini aja, kita kemasannya kita bikin kayak gini, itu juga oke banget teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman membedakan barang kalian dengan yang punya orang lain gitu. Jadi ketika teman-teman tahu target pasarnya dan teman-teman mau ikuti tren, mau gerak cepat, dan juga mau berbeda, itu teman-teman you have a way for it gitu kalau menurut aku ya teman-teman. Nah, terus ada juga nih partnership dan sponsorship. Sebelumnya aku mention, tapi mungkin di sini masih banyak organisasi yang kayak masih jarang pakai ini. Sebenarnya ini beneficial banget teman-teman. Jadi sebelumnya aku juga salah satu waktu aku di organisasi sebelumnya, aku sering banget kayak mengajukan partnership atau sponsorship, karena menurut aku ini ketika kita dapat itu ya kayak easy money gitu teman-teman. Nah, tadi harusnya kita nanya-nanya dulu ya terkait perbedaan sponsorship dan partnership. Tapi teman-teman bisa lihat di sini secara definisi, walaupun secara definisi itu agak blurry, mirip banget sponsorship dan partnership kayak gitu. Jadi perbedaan utamanya adalah ketika kita bicara tentang sponsorship dan partnership itu tentang jangka waktu. Biasanya kalau sponsorship itu pasti teman-teman kenal, misalnya teman-teman mau ada acara, misalnya lembaga ilmiah kan biasanya mengadakan lomba ya. Jadi lomba kita ajukan sponsor ke brand A deh gitu. Terus ya udah setelah acara lomba itu selesai, ya udah gitu, kontrak teman-teman udah selesai gitu. Tapi kalau partnership biasanya itu bekerja samanya dengan organisasi teman-teman, dengan lembaga ilmiah teman-teman gitu. Misalnya teman-teman nge-lead suatu lembil A misalnya. Nah, teman-teman ya udah partnership dengan let's say brand X, ya udah teman-teman sekali ngajuin partnership, terus ya udah bakal terus berjalan sampai akhirnya ada satu pihak yang mungkin call it end gitu. Jadi kayak udah gitu. Tapi biasanya enggak sih, kalau misalnya teman-teman bisa menjaga relation dari partnership itu biasanya lanjut terus gitu. Jadi itu dalam sponsorship maupun partnership semuanya bisa ngasih dukungan finansial atau materi atau jasa gitu teman-teman. Jadi di sini kita lebih terbuka ya teman-teman opportunity-nya gitu. Jadi kadang kita tuh mungkin sadar ya, kita tuh butuh uang gitu buat suatu proker, kita butuh uang buat suatu acara. Tapi kadang kita tuh nggak ngelihat kalau misalnya kita bisa loh nge-cut off budget banyak banget dari kita propose jasa misalnya kayak gitu.
Jadi itu teman-teman untuk perbedaannya ya dari sponsorship dan partnership. Dan kalau partnership itu biasanya bisa juga kalau kita udah kerja sama suatu brand, biasanya bakal kita juga bisa mengajukan sponsorship yang jangka pendek gitu. Jadi misalnya kita udah kerjasama nih sama brand A, udah partnership, terus ya udah kita mau ada acara bulan ini ada acara lomba, nanti kita propose ke mereka, kita mau ada acara ini mau nggak support gitu. Biasanya mau mereka secara finansial ataupun jasa gitu teman-teman. Jadi opportunity-nya banyak banget sebenarnya. Nah kalau ngomongin sponsorship, sebenarnya apa sih yang bisa kita dapetin kayak gitu? Nah bisa aja teman-teman bisa dapat dana tunai, bisa dapat voucher, potongan harga jasa. Terus teman-teman bisa baca ya di sini. Jadi menurut aku juga udah melakukan sama teman-teman organisasi udah mengadakan berbagai acara di sebelumnya, dan kadang nggak semuanya loh harus kita minta dana tunai gitu, dan nggak semua juga bakal ngasih sih teman-teman sponsorship gitu. Jadi misalnya kayak gini, kita mau ngadain suatu acara, let's say mau ngadain acara lomba. Nah, terus kita pengen guest speaker-nya temanya tentang kesehatan ginjal gitu. Nah, terus nanti kita bisa aja kerjasama sama suatu brand misalnya, atau yang fokus misalnya suatu laboratorium atau brand apapun yang nanti akhirnya kita bisa propose, oh mereka bisa nih nyediain narasumber buat kita. Nah, itu juga teman-teman bisa, walaupun teman-teman nggak dapat uang, tapi kan teman-teman bisa menghemat uang dengan teman-teman dapat narasumber secara gratis gitu loh. Jadi yang aku maksud itu dengan sponsorship, walaupun nggak fresh money, teman-teman bisa banget gitu dapetin hal-hal yang teman-teman tuh jadinya hemat gitu jatuhnya gitu. Contohnya teman-teman biasanya akan mengalokasikan dana untuk kita mau kasih hadiah nih buat peserta-peserta webinar kita. Nah terus akhirnya biasanya kita alokasi 200.000, 300.000, tapi kita bisa aja kerjasama sama brand X, terus kita minta bisa nggak ya mereka menyediakan voucher, atau mereka yang misalnya menawarkan mau nyediain voucher nih gitu buat hadiah, itu bisa banget gitu, dan teman-teman akhirnya ya menghemat jatuhnya gitu. Jadi teman-teman bisa banget explore di hal ini kalau menurut aku, dan banyak juga kok yang masih ngasih fresh money, itu juga bisa banget. Dan sebenarnya apa sih yang bisa kita tawarkan gitu, mereka tuh maunya apa sih sebenarnya si sponsor itu? Biasanya itu adalah brand awareness sebenarnya yang mereka mau gitu. Jadi mereka pengen ya brand mereka dikenal sama peserta-peserta gitu. Mereka pengen memasarkan produk mereka, dan caranya kayak gimana ya, kita bisa ngasih kalau online ini kita bisa ngasih pemasangan logo di publikasi kita, misalnya di virtual background, di backdrop, di spanduk gitu-gitu, kayak semua hal-hal yang ada di acara itu kita bisa kasih logo. Jadi kan orang-orang juga tahu, oh ini ada sponsornya dari brand X kayak gitu. Dan juga misalnya kita mau buat merchandise, kita juga bisa kasih taruh logonya di baju-baju panitia, kan biasanya banyak banget tuh logo-logo sponsor. Nah itu juga mereka dapetin banget kok brand awareness-nya gitu. Dan juga salah satu mungkin yang kita bisa explore itu misalnya kita punya acara kayak webinar kayak gini ya misalnya. Nah terus kita mau ngadain virtual booth, nanti kalau dulu kan kita ada stand bazar kan dulu kalau offline, sekarang kayak gimana cara kita bikin booth gitu, bisa di breakout room atau kita kasih presentasi sponsor gitu. Biasanya we call it sponsorship session gitu. Jadi kita kasih waktu buat sponsor untuk kayak presentasiin produk mereka gitu. Jadi di sela-sela break atau misalnya teman-teman alokasiin waktu juga boleh banget gitu. Adlibs juga penting banget, teman-teman bisa mention mereka gitu, acara ini disponsori oleh bla 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 gitu. Dan sekedar teman-teman play video komersial mereka juga, itu juga nggak apa-apa banget. Mereka juga sangat biasanya terbuka gitu untuk itu. Yang penting mereka memasarkan, mereka tuh dapat lapak intinya kayak gitu. Jadi bisa banget ya teman-teman. Nah, ini mungkin untuk langkah-langkahnya ya teman-teman. Ini aku simpel aja karena biasanya itu materinya khusus sendiri kayak how to get partnership and sponsorship gitu. Tapi aku simplify. Jadi biasanya kita kalau misalnya mau teman-teman pengen nih mengajukan sponsorship atau partnership, teman-teman biasanya buat list dulu. Kira-kira siapa nih yang sesuai dengan acara kita? Gak mungkin dong kita misalnya bikin acara webinar keilmiahan, terus kita propose-nya ke let's say brand yang ngejual
susu anak. Itu kan nggak mungkin kan teman-teman gitu. Jadi kayak yang nyambung dan kira-kira mereka bakal tertarik sama kita gitu. Terus biasanya siapin proposal yang mencakup semua informasi terkait acara teman-teman, mau acara, mau organisasi, itu boleh banget. Dan juga nanti hubungin kontak person dan akhirnya kirim proposal gitu. Jadi biasanya kirim proposal kalau online gini biasanya via email ya teman-teman gitu. Jadi kita kirim, terus kita follow up, kita tanyakan feedbacknya kayak gitu. Biasanya nanti mereka reach out, kalau misalnya mereka tertarik, mereka reach out biasanya kayak kita mau diskusi lagi nih, kita mau dengar lebih banyak dari teman-teman gitu. Akhirnya ya udah, kalau misalnya dapat feedback yang baik, selanjutnya kita biasanya jadwalin meeting gitu. Karena kalau sekarang online kita bisa Zoom dimanapun kita berada, ya udah kita coba jadwalin meeting untuk diskusi gitu, untuk diskusi kira-kira kita bisa ngasih apa dan kita bisa dapetin apa gitu sama partner dan sponsornya. Terus kita boleh presentasi dan diskusi, kita kasih a brief terkait kita acara kita tuh apa sih, organisasi kita tuh ngapain aja sih, kita tuh siapa sih gitu. Jadi di sini ini yang paling penting sih menurut aku teman-teman. Jadi di mana kita ada diskusi, di situ kita bisa explore gitu. Jadi teman-teman bisa dapetin banyak banget sebenarnya. Jadi yang penting teman-teman nanya gitu. Kadang kayak misalnya teman-teman lagi diskusi sama sponsor gitu, teman-teman tuh nggak tahu kalau misalnya kita tuh bisa dapetin voucher. Terus akhirnya kita ngobrol diskusi, oh ternyata mereka bisa dapetin ngasih voucher, ngasih fresh money and everything gitu. Jadi tergantung teman-teman diskusinya kayak gimana gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk kita explore gitu. Biasanya sih ideas itu keluarnya pas kita diskusi bareng-bareng gitu. Nah terus kalau misalnya biar official, biar juga lingkup kerjasamanya itu jelas, kita biasanya bikin PKS atau MOU. Ini juga penting banget biasanya untuk kerjasama secara profesional. Dan akhirnya ya udah, kalau misalnya kita udah dapat bikin draftnya, akhirnya kita revise dan finalize gitu. Jadi kita revise dan finalize itu selalu ya diskusi sama partner dan sponsor juga gitu. Oke, itu terkait mengajukan partnership dan juga sponsorship ya teman-teman. Jadi itu adalah option yang mungkin belum masih jarang tersentuh dari kita, tapi bisa banget dieksplor gitu. Jadi teman-teman nggak mesti kok acara yang besar, tapi gimana caranya teman-teman bisa melihat opportunity dan akhirnya oke, propose dan berani aja gitu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke budgeting and allocating. Ini mungkin lebih ke praktis ya teman-teman, kayak gimana, nggak ada teorinya, nggak ada. Sebenarnya semua yang aku ngomongin juga sebenarnya ini adalah kayak hasil pengalaman aku aja sih teman-teman gitu. Jadi kayak teorinya dikit banget gitu, tapi what I have learned itu kayak gini gitu. Jadi tadi kita udah tahu gimana caranya sumber dana apa aja yang bisa kita dapetin sebagai organisasi dan juga misalnya lembaga ilmiah. Nah terus kita gimana sih caranya untuk planning gitu. Nah, teman-teman kalau bisa nge-lead suatu organisasi atau lembaga ilmiah misalnya, teman-teman pasti bakal 1 tahun nih program kerjanya apa aja ya. Pasti semua itu udah ada plan-nya lah intinya. Teman-teman bakal tahu tiap proker tahunannya itu apa aja. Misalnya ada leadership training-nya atau apa gitu, ada lomba tiap tahunnya. Itu teman-teman udah tahu pasti. Nah, terus gimana caranya kita untuk maintain agar semua itu terlaksana gitu, terutama dalam konteks biaya. Nah, untuk itu kita punya namanya rencana anggaran biaya. Nah, di mana ini tujuannya adalah yang pertama itu buat memperkirakan gitu. Teman-teman di lembaga ilmiah 1 tahun ini bakal dapat uang dari mana aja sih, pemasukannya apa aja sih, dan pengeluarannya apa aja. Jadi teman-teman udah tahu, 1 tahun ini ada 5 proker utama. Nah, apa aja sih yang bakal dikeluarin, apa aja sih yang kita butuhkan. Nah, itu tuh teman-teman bakal bahas di dalam rencana anggaran biaya gitu, bakal tertulis secara detail. Nah, terus ini juga merupakan alat mengendalikan biaya gitu. Jadi teman-teman misalnya kita punya acara besar, terus akhirnya pas planning kita udah planning gitu. Terus ternyata uangnya banyak yang sisa. Akhirnya kita jor-joran semuanya dihabisin dalam satu acara. Terus kita nggak punya sisa uang gitu untuk kita lanjutin di acara selanjutnya, proker selanjutnya. Nah, itu juga kan itu nggak akan bisa kan, nggak akan beneficial untuk suatu organisasi gitu. Jadi gimana caranya kita maintaining sesuai ya. Kalau misalnya kita plan alokasi dana untuk narasumber A itu segini, ya udah kita kasihnya segini gitu. Walaupun kita punya uang lebih, ya udah kita sesuai stick to the plan gitu.
Jadi, nah kalau ngomongin tentang rencana anggaran biaya juga sebenarnya siapa sih yang berperan gitu? Kira-kira ini kalau nggak salah ada di soal pretest ya teman-teman. Teman-teman pada jawab apa? Coba di chat apa? Boleh dikasih tahu jawaban teman-teman tadi. Oke, kita lihat. Bentar. Seluruh divisi, semua divisi. Oke, banyak yang bilang semua divisi ya. Oke, thank you pertanyaannya, jawabannya teman-teman. Oke, benar banget teman-teman. Kalau menurut aku, semua divisi itu berperan ya. Jadi kayak gini, walaupun teman-teman yang secara in charge, yang bertanggung jawab itu bendahara ya, misalnya yang finalizing rencana anggaran biaya. Tapi teman-teman gini loh, teman-teman tahu mereka butuh apa dari mana? Nggak mungkin kan teman-teman, oke, aku bendahara lembaga ilmiah A, aku tahu kok divisi Pubdoc butuhnya cuma 500.000, divisi X butuhnya cuma 1 juta. Nah itu kan nggak mungkin ya, karena mereka juga punya kemauan sendiri dong. Mereka punya plan kepengurusan mereka gitu loh. Jadi apa proker-prokernya kita harus tanya ke mereka. Gitu. Jadi benar banget semua itu involved. Everyone is involved dalam menyusun rencana anggaran biaya gitu. Tapi seberapa involved sih? Nah, seberapa involved-nya adalah ya tentang gimana cara mereka ngasih tahu gitu. Oke, mereka butuhnya apa aja sih dan kira-kira ya butuh alokasinya berapa gitu. Oke, kita bisa langsung ke contoh ya, teman-teman. Belum contoh. Oke, ini aspek-aspek yang kita harus perhatiin dalam sebuah rencana anggaran. Gitu. Jadi ada pemasukan dan pengeluaran ya teman-teman. Nah, untuk pemasukan kita bisa bagi ke yang tetap dan tidak tetap. Nah, sebenarnya apa aja contoh pemasukan tetap? Pemasukan tetap tuh contohnya misalnya teman-teman ada iuran anggota. Nah, teman-teman kan pasti selalu dapat itu kan. Jadi contohnya adalah iuran anggota, atau misalnya teman-teman tiap tahun lembaga ilmiah teman-teman itu memiliki suntikan dana dari dekanat, itu juga bisa jadi pemasukan tetap. Let's say tiap tahun itu dapat sekian rupiah gitu. Nah, itu jadi teman-teman bisa estimasiin, oke, 1 tahun ini kita bakal dapat segini dengan jumlah member segini, iuran anggota yang mereka bayaran segini. Nah, yang tidak tetapnya itu tadi fundraising, sponsorship, donasi. Nah, untuk yang tidak tetap ini kita jatuhnya lebih ke target gitu. Jadi sebelum kita menyusun rencana anggaran ya kita harus tahu dulu dong targetnya berapa. Dan biasanya gini, kita punya target iya gitu, tapi kita juga harus berkaca dari tahun sebelumnya gitu teman-teman. Jadi misalnya gini, fundraising tahun sebelumnya dengan sistem A, B, C mereka dapat 10 juta misalnya. Ya kita kan nggak mungkin tiba-tiba targetin 20 juta dengan sistem yang sama gitu. Jadi kita harus gimana caranya kita pintar-pintar. Tahun kemarin tuh fundraising 10 juta dengan paid promote dan juga jualan makanan. Tahun ini kita mau fundraisingnya A, B, C, D, E. Kira-kira targetnya berapa? Nah, itu kan bakal beda gitu. Jadi itu yang maksud aku nggak tetap gitu. Jadi tergantung effort dan kelancaran teman-teman juga gitu. Dan sponsorship juga kan pasti beda tiap tahunnya gitu. Dan mungkin bakal ada donasi juga. Nah, kalau pengeluaran yang tetapnya terutama dan ada juga yang tidak tetap. Kalau tetapnya ini kewajiban organisasi. Nah, contohnya apa sih? Kalau misalnya kewajiban organisasi itu misalnya kayak gini. Teman-teman lembaga ilmiah UNIF-X. Nah, teman-teman adalah bagian dari suatu organisasi nasional gitu. Misalnya ISMKI. Jadi, nah, aku kurang tahu apakah ada iuran atau enggak gitu. Misalnya kalau di organisasi aku yang dulu, kita di nasional, kita secara nasional berdiri gitu, tapi kita juga bagian dari suatu himpunan gitu, dan ada iuran anggotanya gitu. Jadi kita sebagai organisasi, kita juga bayar gitu, kita bayar tiap tahunnya, karena kita adalah anggota termasuknya, jadi kita bayar gitu. Misalnya berapa, 500 atau 1 juta per tahun gitu. Jadi kita ikutin, dan itu yang tiap tahun kita keluarkan yang selalu kayak gitu, itu kita masukkan ke pengeluaran tetap gitu. Jelas ini yang kita harus keluarkan ya tiap tahun gitu. Terus juga misalnya teman-teman organisasinya berbadan hukum, nah itu kan ada legalisasi tiap tahunnya. Nah itu juga kan butuh mengeluarkan dana juga. Nah itu juga bisa banget. Jadi pengeluaran tetap kita adalah salah satunya adalah legalisasi. Itu juga bisa banget. Itu contoh aja ya teman-teman. Dan untuk pengeluaran tidak tetap, contohnya ya pembelajaran program kerja. Walaupun tiap tahun biasanya
program kerja itu ya mirip-mirip, tapi kan pertama harga pasar itu juga beda-beda ya teman-teman, dan juga kadang tiap tahun ya pasti ada program kerja baru dan juga inovasi baru gitu. Jadi bagaimana teman-teman adapt dan juga menyesuaikan gitu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Gitu. Aku nggak ngasih contoh yang spesifik ya, teman-teman. Jadi ini kayak ini bentukannya aja, tapi aku dulu kayak gini bikinnya. Jadi waktu pertama banget aku waktu itu menjabat sebagai bendahara, aku bikin rencana anggaran di mana di sini teman-teman yang pertama itu ada divisi. Lihat kan teman-teman divisi. Nah, biasanya ya aku nggak ngisi sendirian, aku nanya ke divisi acara misalnya. Kalau di aku tuh divisinya misalnya, let's say divisi yang akademik, aku nanya program kalian apa aja dan tolong ditulis kebutuhannya apa aja gitu, dan kebutuhannya apa aja, kira-kira kalian butuh alokasi berapa gitu. Jadi mereka tuh udah tahu sebenarnya estimasi harga mereka. Misalnya mereka mau bikin acara webinar, terus mereka mau alokasi dana untuk narasumbernya, let's say 500.000. Ya nggak apa-apa, tulis aja gitu. Tulis semuanya, ditulis. Aku minta dari divisi A, B, C, D sampai bawah lah. Ini contoh cuma 2 divisi ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya di acara pun teman-teman bisa nanya, oke, acara, logistik, humas, kalian butuhnya berapa, butuhnya apa aja dan berapa misalnya estimasinya gitu. Jadi itu penting banget. Jadi semua divisi itu involved. Nah, walaupun nggak semua orang ya dalam anggota divisinya involved, tapi biasanya adalah ketua dari koor divisinya kayak gitu yang nanti ngebantu gitu. Terus nanti item kebutuhannya ditulis be detailed gitu. Jadi semuanya misalnya di acara webinar teman-teman butuh hadiah, butuh acara view untuk narasumber, teman-teman juga butuh beli Zoom. Semuanya detail gitu loh, jangan jangan nanti tiba-tiba oh iya lupa belum beli Zoom gitu, nggak dituliskan di rencana anggaran itu, jangan fatal karena nanti jatuhnya ya malah kaget dan uangnya nggak ada nanti justru gitu. Terus ini yang penting juga estimasi harga. Nah, estimasi harga itu kita tahunya dari mana sih? Nah, itu bukan kita gini ya teman-teman, bukan kita kayak oke, narasumber kita mau kasih berapa? Karena saya ya udah 300.000 aja deh. Terus kita mau kasih mau tulis harga Zoom biasanya berapa? 50.000 aja deh gitu. Kita alokasinya kita minta kayak gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi harus sesuai dengan realnya kayak gimana gitu. Jadi teman-teman nggak bisa cuma oh aku mau ngasih plakat, kasih ini deh estimasinya 300.000 gitu. Padahal aslinya misalnya plakat di pasaran sekarang tuh enggak 300.000, misalnya 400.000 gitu. Itu kan nggak sesuai dengan pasarnya, nanti justru bakal minus gitu pelaksanaannya dengan nggak sesuai dengan rencananya gitu. Jadi di sini teman-teman juga harus bisa explore gitu, bisa research dulu. Jadi biasanya aku ngomong kayak gini ke teman-teman divisi gitu, ketua divisi misalnya kayak coba yang tahun lalu kita punya rencana anggaran tahun lalu. Nah, teman-teman boleh berkaca dari sini, bisa lihat mereka tuh gimana sih mengalokasikannya gitu. Misalnya mereka butuh berapa untuk plakat, untuk narasumber dan lain-lain gitu. Tapi jangan disamakan. Teman-teman harus lihat tahun ini tuh apakah berbeda apa enggak. Misalnya tahun lalu offline, sekarang online, beda kan estimasinya gitu. Jadi terus juga teman-teman boleh lihat dulu, boleh cari-cari misalnya let's say plakat tuh berapa sih harganya gitu. Mungkin tahun lalu harganya segini, sekarang naik kayak gitu. Jadi aku biasanya meminta teman-teman untuk coba kalian sesuai gitu yang dibutuhkannya, cari dulu ya itu harganya kira-kira berapa gitu. Nah terus kita settle dengan satu harga gitu. Misalnya plakat harga pasaran biasanya sekitar 150 sampai 200 gitu. Ya udah kita taruh 200 ya alokasinya gitu. Jadi kalau terkait alokasi, gimana sih caranya kita alokasi yang baik ya sesuai kebutuhan sebenarnya. Tapi kita juga nggak boleh berlebih-lebihan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat kualitas tapi dengan harga yang oke, masih terjangkau, ya let's aim for that gitu. Jadi alokasinya yang kira-kira gimana pinter-pinternya teman-teman. Oke, kayaknya ini perlu nggak perlunya nanti teman-teman diskusiin lagi. Jadi setelah semua divisi udah kumpul, terus teman-teman compile semuanya, terus biasanya kayak ngajak diskusi ke mereka. Kayaknya kalau buat ini bisa dikurangin deh, di cut off budgetnya bisa kita gini gitu. Jadi kita diskusi gitu. Tapi akhirnya kita finalize semuanya baru deh. Nah setelah finalize semuanya,
Nah, ini yang paling penting. Ini aku dapat pelajaran juga dari atasan yang sebelumnya itu jadi bendahara di organisasiku, udah atas banget, sekarang udah dokter umum kalau nggak salah. Nah, ini yang mungkin dilupakan sama teman-teman semua gitu. Jadi kita yang paling penting adalah kita gimana cara kita ngelihat total akhir dari rencana anggaran kita gitu. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun kita udah bikin rencana anggaran, udah finalize everything, terus kita tahu totalnya segini X gitu ya totalnya. Nah di sini 1.550.000. Ini kan contoh aja yang nggak mungkin ya teman-teman, organisasi cuma butuh segini. Terus akhirnya ini yang penting, kenapa? Karena kita bisa nge-compare di sini, oke, kebutuhan kita misalnya 50 juta untuk 1 tahun. Nah, terus kita compare dong dengan ini, tahapan ini yang penting. Kita compare dengan pemasukan gitu. Jadi pengeluaran tadi yang penting banget, misalnya let's say 50 juta, terus pemasukannya itu berapa gitu. Jadi di sini kita harus compare. Kalau misalnya kita ternyata pengeluarannya itu 50 juta, tapi pemasukan kita, oke, dari iuran anggota, let's say sekian, terus sponsorship target kalian berapa, terus kalian mau jual fundraising itu targetnya berapa, estimasinya berapa, terus ternyata kurang gitu. Nah itu kan di situ momen evaluasi teman-teman gitu. Oke. Ini nggak mungkin dilanjutin dong gitu. Masa kita butuhnya 50 juta, terus uang yang sekarang dan nanti masuk itu cuma 30, nah itu kan nggak akan berjalan teman-teman programnya gitu. Jadi itu penting banget. Oke. Nah, di sini adalah yang paling penting, yaitu finding balance. Gimana caranya kita, setelah itu tindak lanjutnya apa? Apakah kita cut off our budget? Apakah kita, coba minimalisir harga-harga estimasinya? Atau apakah kita, berarti itu juga motivasi untuk kita, fundraising kita harus lebih gede dong. Orang plan kepengurusan kita harganya segini, jumlahnya segini. Jadi, kita butuh strategi-strategi lain nih. Misalnya fundraisingnya kita tambah plan A, B, C gitu untuk mencapai harga segitu. Gitu. Jadi aspeknya tuh banyak banget gitu. Terkait pemasukan, kita gimana caranya, memproyeksikan yang masuk tuh berapa gitu, sama pengeluarannya kita berapa, dan ini gimana sih kita dapetin balance-nya gitu. Jadi gimana caranya tetap semua tuh fungsional gitu. Itu yang paling penting sih kalau menurut aku, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ya, teman-teman. Misalnya organisasi X, pemasukannya segini, pengeluarannya segini. Nah, teman-teman bisa lihat dong, kira-kira kalau misalnya teman-teman jadi leader organisasi ini, teman-teman mau ngapain gitu. Kira-kira cukup gak sih? Atau teman-teman mau mau ngapain gitu nantinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pemasukannya itu kan iuran anggotanya itu 15 juta. Terus di sini fundraising targetnya itu 20 juta, sponsorship targetnya itu 5 juta. Nah, ini kan udah jadi 40 juta ya. Nah, estimasinya 40 juta. Nah, ini sesuai dong, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ternyata estimasi dalam setahun itu program kerjanya 60 juta. Nah, itu kan berarti nggak sesuai dong. Gimana caranya, di momen apa kita cari balance-nya gitu. Apakah kita evaluasi, apakah nanti kalau misalnya kita butuhnya 60 juta, apakah kita lebih tingkatin di fundraising-nya, atau coba kita cut off estimasinya. Kita cut off deh narasumbernya nggak usah dikasih banyak-banyak gitu, misalnya di acara webinar kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya ternyata satu kepengurusan kalian banyak banget kebutuhannya gitu, kayak benar-benar susah banget untuk mencari dana gitu. Nah, teman-teman juga bisa jadi itu bahan evaluasi, iuran anggotanya apakah kurang atau enggak gitu. Jadi iuran anggota kayak tadi mau berubah juga nggak asal ya, teman-teman. Jadi harus ada dasarnya. Semua itu harus ada dasarnya. Semua itu sesuai dengan perhitungan gitu. Jadi, dan akhirnya kalau misalnya udah teman-teman evaluasi, strateginya itu apa gitu. Kayak tadi, kita gimana caranya sih? Kita lebih hemat, atau kita naikin target, atau kita ngapain gitu, atau kita cari sponsorship lebih gitu. Jadi itu pinter-pinternya kalian gitu. Dan aku yakin semua juga
udah tahu lah ya kalau misalnya teman-teman mau nge-lead, yang paling tahu organisasi teman-teman adalah teman-teman sendiri gitu. Jadi yang paling tahu strateginya ya teman-teman juga. Dan tadi kan udah. Nah, intinya ini mungkin terakhir teman-teman dari aku. Jadi do's and don'ts-nya sebenarnya. Kalau do's-nya, kalau dalam membuat budgeting dan allocating, yang pertama itu not too little, not too much, just right gitu. Jadi menurut aku teman-teman ya nggak boleh pelit-pelit banget juga, tapi nggak boleh berlebih-lebihan juga gitu. Intinya pas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengalokasikan untuk plakat, ya teman-teman lihat harga pasarnya gitu. Teman-teman mau mengalokasikan buat divisi acara segini, ya udah jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu digede-gedein, jangan terlalu pelit banget dan akhirnya nggak sesuai gitu. Jadi yang pas. Itu walaupun agak tricky, tapi teman-teman pasti bisa kalau misalnya ngelihat harga pasar aslinya. Terus punya target. Nah, kalau misalnya teman-teman punya target jelas, ya udah estimasinya lebih jelas dong. Teman-teman tahu, oke, pemasukan kita biasanya tiap tahun tuh segini. Nah, kita target dong naik pemasukan kita 5 juta dari fundraising. Nah, teman-teman bisa lihat itu kalau misalnya teman-teman punya target. Terus juga tanyakan apa yang mereka butuhkan. Jadi benar banget, semua divisi itu involve. Misalnya divisi acara sekarang mau punya inovasi untuk let's say Zoom-nya mau jadi yang webinar, itu kan bakal cost lebih ya. Jadi itu juga harus take into consideration gitu dalam membuat rancangan anggaran gitu. Dan do your research gitu, estimasi harga. Penting banget untuk tahu harga pasar gitu. Jadi kadang tuh orang-orang formalitas aja bikin rencana anggaran, lihat yang tahun kemarin udah semua harga sama. Nah, itu nggak gitu. Jadi ya teman-teman maunya kayak gimana? Apakah narasumber mau seharga segini? Apakah teman-teman mau belinya misalnya plakat kualitasnya segini, harganya bedakan, dan sesuaikan dengan alokasi teman-teman. Dan juga jangan lupakan hal-hal kecil gitu. Kalau sekarang online kan pasti semua pembelanjaan tuh nggak murni belanja doang, tapi ada admin fee-nya, ada ongkos kirim. Nah, itu juga boleh banget dimasukkan ke rencana anggaran. Jadi misalnya teman-teman mau bikin webinar terus nanti mau ngirim-ngirim hadiah ke pembicara, ke peserta, itu kan harus ada ongkos kirimnya. Itu juga bisa di-put into consideration, dimasukin ke rencana anggaran. Jadi itu penting banget untuk hal-hal detail. Nah, terus yang jangan itu adalah berasumsi. Itu kalau misalnya nggak yakin, acara bilang dia butuh buat proker X itu misalnya 1.500.000. Tapi kayak tapi aslinya sebenarnya nggak segini loh harusnya. Jadi tanyain gitu, jangan asumsi kita cut off aja deh, kita buat proker ini kita kasih 1 juta aja deh, nggak boleh kayak gitu. Jadi kayak kita harus diskusi dulu sama mereka, dan kalau mereka udah kasih tahu mereka butuhnya apa, ya berarti itu yang kita harus allocate sebenarnya gitu kan. Dan juga jangan melebih-lebihkan anggaran gitu. Aku kadang sering lihat gitu, kalau misalnya teman-teman di acara kayak selalu nambah-nambahin apa ya namanya, uang kaget atau apa gitu, biaya tak terduga. Nah, kalau misalnya teman-teman planning dengan sangat baik, sebenarnya jangan sampai ada biaya tak terduga gitu loh. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman bisa lihat detail kayak mulai dari admin fee, ongkos kirim, terus juga teman-teman bisa tahu harga pasarnya, logistik transportasi ke kota A ke B yang dibutuhkan tuh segini. Nah, teman-teman tuh nggak akan harus melebih-lebihkan biaya tak terduga di tiap divisi gitu. Nah, kalau menurut aku nggak recommend itu sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman detail dari awal, planningnya udah jadi nggak perlu nambah-nambahin anggaran gitu. Dan juga jangan sampai menghabiskan tuntas gitu. Misalnya teman-teman anggarkan 300.000 untuk suatu plakat. Nah, teman-teman kayak sebenarnya bisa pas pelaksananya, pas pembelanjaannya, teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Let's say ada plakat yang kualitasnya sama tapi cuma 200.000, ya belinya yang 200.000 walaupun tapi tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman harus ada laporan pertanggungjawaban yang exact, yang misalnya di RAB 300 keluar 300, ya boleh gitu habisin tuntas. Tapi kalau misalnya dalam konteks organisasi biasanya ya the more kita hemat ya makin banyak gitu. Maksudnya surplus itu ada gitu, dan itu yang bikin ya
program terus berjalan gitu. Kalau bisa hemat kenapa enggak gitu. Jadi itu sih yang bisa dilakukan terutama dalam pembelanjaan ya teman-teman gitu sih kalau menurut aku. Nah, intinya itu terakhir dari aku, intinya teman-teman semua itu ada opportunity-nya gitu. Jadi teman-teman juga pasti udah tahu semua opportunity ada di mana dan gimana caranya kita explore aja gitu. Kita kreatif. Dan aku mau nambahin walaupun orang-orang banyak yang mikir oke lah financial tuh nggak, maksudnya nggak penting gitu loh. Banyak yang nyepelin ya udah sih orang danusan gitu. Tapi itu yang bikin organisasi berjalan gitu. Tanpa bendahara, tanpa divisi danus, semuanya tuh nggak berjalan teman-teman gitu. Mau well apapun acaranya, mau sebagus apapun organisasinya, tetap kita butuh biaya operasional gitu. Dan itu menurut aku seminimal-minimal organisasi adalah organisasi yang harusnya berjalan kan gitu. Jadi dan untuk mencapai fungsi itu untuk organisasi tetap berjalan, ya ini harus flow aliran kas, aliran pembelanjaannya itu harus benar gitu. Dan this is dimana para teman-teman itu berperan gitu sih kalau dari aku. Mungkin itu dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusi boleh banget hubungin aku atau nanti kalau ada pertanyaan juga atau masukan boleh banget. Itu sih, itu dari aku. Terima kasih. Mungkin aku kembalikan ke moderator ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Anissa atas pemaparan materi yang